Bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup sepanjang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Namun tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kejijikan atau dusta, melainkan hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, ajarilah kami, berikanlah anugerah dan belas kasihan-Mu kepada kami. Di waktu yang sementara ini kiranya kami boleh menikmati kekekalan, melihat dan boleh mengalami Tuhan bekerja dan memimpin kehidupan kami. Terkhususnya ya Tuhan, sebagaimana firman-Mu katakan ketika 2 atau 3 orang berkumpul, Engkau akan hadir. Maka ya Tuhan, kami mengimani apa yang telah Tuhan firmankan, bahwa Engkau hadir bersama dengan kami. Tuhan berikanlah, bukakanlah, celikanlah. Kiranya mata kami boleh melihat, telinga kami boleh mendengar kedalaman, keindahan, kebesaran, keagungan Tuhan. Sehingga kami ya Tuhan, dari hati dan mulut kami keluar puji-pujian kepada Allah Tritunggal. Terkhususnya anak-Mu yang telah datang ke dalam dunia ini. Dialah yang kami puji dari lagu pertama hingga akhir nanti. Engkaulah Allah Tritunggal yang boleh dengan karyanya yang begitu besar terus mengerjakan karya keselamatan dan memakai kami orang-orang yang percaya. Tuntunlah setiap kami ya Tuhan, hati kami boleh ditundukkan di bawah terang firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara, kalau kita lihat ya cuaca di Jepang ini panas dingin berganti. Kalau dingin aja masih mending ya, walaupun dingin kan kita juga nggak suka ya, karena terlalu dinginnya mau keluar kadang susah, mau selimut tetap aja diselimut, berharap nantinya datang musim semi yang hangat. Tapi di tengah-tengah dari musim dingin ke musim semi itu ada musim pergantian, di mana ada hujan, malamnya bisa dingin, siangnya bisa panas banget. Terus kadang kayak kemarin bisa tiba-tiba siangnya dingin, terus malamnya tambah dingin lagi, terus sekarang nanti hangat lagi, panas dinginnya lebih makin cepat. Itu membuat badan kita jadi susah sekali, bahkan harus pakai masker karena sakit atau bindeng, atau mungkin karena badan kita juga nggak kuat jadi gampang sakit flu ya. Nah itu kayak orang Kristen sedang berada di padang gurun, ngalamin pergantian antara realita kesakitan sama realita merasakan kehangatan. Datangnya cepat. Mengalami realita kejahatan, tapi sekali lagi ini orang Kristen ya, melihat juga realita kemenangan atas kejahatan yang boleh kita cicipi, cicipan daripada surga yang Tuhan berikan di dalam Kristus, di dalam dunia ini yang Tuhan katakan adalah sebagai padang gurun. Tetapi kita terbiasa dengan dunia yang ada sehingga mata kita seringkali melihat kepada realita kejahatan jauh lebih kuat daripada realita kemenangan atas kejahatan. Membuat seorang Kristen sekalipun putus harapan, atau memang orang Kristennya tidak pernah melihat harapan yang benar-benar Tuhan telah datangkan di dalam Kristus Yesus. Lihat kejahatan, perang di mana di sini dan di sana perang ada. Lihat dan berharap suatu negara yang kita kasihi, berharap ada pemimpin yang baik dan jajaran menterinya begitu baik. Tapi ternyata harapan itu pupus karena ternyata korupsi lagi, bahkan ribuan, triliun. Akhirnya apa yang terjadi? Mungkin kita hilang harapan. Nggak ada harapan. Bohwatlah mungkin berpikir seperti itu. Percumalah. Buat apa saya ikut pemilu? Buat apa saya jadi warga negara? Mungkin sampai pikir kayak begitu ya. Oke lah, saya nggak usah bangun lah. Saham saya tarik lah. Mungkin bahkan berpikir seperti juga. Melihat realita kejahatan itu membuat kita akhirnya nggak punya harapan. Nah, apa yang Yohanes lakukan di sini? Yang dia lakukan adalah menyatakan apa yang Tuhan sedang kerjakan, yang Tuhan datangkan. Minggu lalu kita sudah melihat bahwa imam besar Harun yang pakai pakaian imam kebesarannya dengan tutup dadanya, dengan ada 12 batu di sini, saudara ingat kan ya, yang berkilauan
Ini miniatur daripada kemah suci yang memancarkan kemuliaan Tuhan, yang memancarkan sinar daripada Tuhan di batu ini. Setiap batu ada nama suku tertulis. Dan bersama dengan batu ini, dan bukan dengan sembarangan, dengan curahan darah dibawa masuk ke ruang kudus. Dipercikkan ke tabir yang memisahkan antara ruang kudus dan maha kudus, dan bersama dengan batu itu masuk ke dalam ruang maha kudus karena darah yang dipercikan. Dan akhirnya Yohanes memberikan kita penglihatan bahwa itu bukan hanya sebagai lambang, tapi itu juga adalah sebuah janji bahwa suatu hari nanti orang Israel yang sejati akan masuk ke ruang maha kudus Tuhan. Dan Tuhan akan tinggal bersama dengan umatnya, dan umatnya akan tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Dasar daripada kota itu, dari Yerusalem yang baru, dasar daripada tembok-tembok kota itu adalah ada 12 dasarnya. 12, ingat ya. Suku 12 para rasul. Dan di atasnya ada batu-batu yang terbuat dari macam-macam. Safir, emerald, terus lapis lazuli, dan kecubung bahasa Indonesia ya. Terus ada ametis dan berbagai batu-batu yang berkilauan. Dan kenapa pakai batu-batu ini? Menyatakan begitu bercahayanya, begitu memukaunya, begitu indahnya. Kalau yang pertama kali Yohanes lihat waktu melihat ke atas ke dalam surga, diperlihatkan dibawa oleh malaikat, dan dia lihat Allah duduk di atas tata dengan kilau kemilauannya. Yang waktu itu hanyalah Tuhan. Kemudian sekarang diperlihatkan bahwa kilauan itu ada pada batu-batu itu, yang ada di atas dasar-dasar itu. Dasar-dasar itu adalah para rasul. Batu-batu itu apa? Gerejanya. Dulu Tuhan yang berkilau, sekarang kilauan itu Tuhan berikan karena umatnya yang terus dikuduskan sehingga memancar. Penggenapan daripada hukum Taurat Musa terjadi yang dilihat oleh Yohanes. Dan ini bisa terjadi kenapa? Karya besar daripada Yesus Kristus yang telah memulainya di bumi ini. Saudara, kehidupan orang Kristen adalah bagaikan padang gurun. Dan kita menantikan kehangatan. Sebagaimana Yohanes lihat ditatah di surga, Tuhan pakai pelangi yang bukan setengah sebagaimana busur, full. Bicara mengenai kekekalan. Dan selain terangnya yang berkilauan dengan beragam warna, dengan warnanya yang hijau, menyatakan kesuburan. Langit yang baru dan bumi yang baru yang dinantikan. Jadi, kembali lagi, dalam dunia yang berganti ini, kiranya kita tidak hilang harapan. Asalkan kita benar-benar datang kepada Kristus. Saudara, orang-orang Kristen besar sering memikirkan tentang surga. Memikirkan tentang perhentian yang kekal. Matanya diarahkan kepada Allah yang di surga. Sehingga ketika menjalani kehidupan di dunia ini, dia tidak hilang harapan. Sebagai orang Kristen sekali lagi. Agustinus katakan kepada Tuhan, Engkau ciptakan kami untuk dirimu. Hati kami gelisah sampai bertemu perhentian di dalam Engkau. Our hearts are restless until they find their rest in Thee. John Calvin katakan, puncak kebahagiaan adalah menikmati kehadiran Tuhan. Mungkin dunia terbiasa dengan tanpa Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir malah dia takut. Ya kan ya, bola api datang gitu ya. Saya lihat bola api loh, teman saya katakan. Wah, itu kami. Wah, saya takut sekali gitu ya. Dia katakan, itu kan menurut dia kami ya. Menurut dia kami ya. Dan ketika ada Tuhan hadir, yang dialami adalah ketakutan. Betul, memang awalnya ketakutan. Mereka belum mengenal siapa Allah Tritunggal. Yang bukan hanya menyatakan ada realita kejahatan, realita dosa dan efek daripada dosa. Tapi Tuhan juga menyatakan realita kemenangan atas kejahatan melalui Yesus Kristus di atas kayu salib. Andai kata mereka pun boleh beroleh anugerah dan belas kasihan Tuhan, mereka gak perlu jalanin hidup yang jatuh bangun.
Andaikan kata matanya diarahkan kepada pengenalan akan Tuhan, nggak perlu ngalamin damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Yesus katakan, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak dikenal, bukan dari dunia. Aku berikan kepadamu. Siapa yang bisa mengerti kecuali di dalam Yesus Kristus? John Calvin katakan puncak kebahagiaan adalah menikmati, to enjoy the presence of God. Ketika menikmati kehadiran Tuhan, bahkan kematian pun sudah tidak lagi menakutkan. Oleh sebab itu John Calvin, dia rela menderita di dunia ini. Kematian tidak lagi menakutkan, badannya sering sakit-sakitan. Tetapi karena penyakit dia tidak takut akan kematian. Dia malah menantikan kematian dengan sukacita karena akan bertemu dengan Tuhannya. Kalau kematian saja sudah tidak menakutkan, apalagi yang lain? Pekerjaan, studi, ujian? Menantikan persatuannya dengan Tuhan. Richard Baxter katakan, hidup kekal itu adalah keadaan paling bahagia bagi orang Kristen. Kenikmatan sempurna yang tidak pernah habisnya. Kenikmatan menikmati Tuhan, saudara. Bagi orang-orang kudus yang sudah disempurnakan. Katekismus singkat Westminster nomor 38 juga katakan, nanti pas kebangkitan yang terakhir, waktu orang-orang percaya masuk ke kota Allah, mereka akan dibuat sepenuhnya diberkati, menikmati Tuhan sepenuhnya untuk selama-lamanya. Made perfectly blessed in the full enjoying of God to all eternity. Para nabi, para rasul juga tekankan hal yang sama berkenaan dengan kehidupan setelah kebangkitan. Daud berdoa, di hadapanmu ada sukacita penuh, di kananmu ada nikmat selama-lamanya. Abraham, dia hidup sambil menantikan kota yang memiliki dasar-dasar. Ini 2 minggu lalu kita sudah lihat. Lalu Paulus katakan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Siapa yang bisa mengerti mati adalah keuntungan? Saudara mengerti? Berharap saudara mengerti ya. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nggak bisa dimengerti oleh dunia. Kok bisa mati adalah keuntungan? Betul, mati bukanlah sahabat. Mati adalah musuh yang akan dikalahkan pada akhirnya, dan yang paling terakhir setelah iblis dikalahkan dan dilemparkan ke dalam lautan api. Tapi kematian, menghadapi kematian, kita itu tidak lagi takut. Tapi bahkan dengan sukacita menyambut, bukan menyambut kematian, menyambut pertemuan dengan Tuhan. Yohanes katakan, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, bicara mengenai kedatangan kedua, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara, orang Kristen besar sering menulis tentang surga. Dan mereka katakan bahwa kerinduan akan surga itu harus dilatih. Kita terbiasa melihat realita di dunia ini dan sehingga kita kemudian putus asa. Atau mata kita arahkan pada apa yang ada di dalam dunia ini. Karena apa yang ada dalam dunia ini kelihatan bisa diraba. Sedangkan berkenaan dengan Tuhan dan perkara-perkara rohani tidak kelihatan sehingga orang mengabaikannya. Dan oleh sebab itu saudara, kerinduan akan surga itu harus dilatih dan perlu dilatih. Oleh sebab itu Yohanes menyatakannya kepada kita. Realita surgawi. Realita rohani yang tidak kelihatan tapi ada, yang tidak kelihatan tetapi benar-benar nyata. Bagaimana caranya kerinduan akan surga itu bisa dilatih? Yaitu dengan merenungkannya. Yohanes kasih tahu dengan gambaran yang begitu sulitnya, dia pun susah pahami, tapi terus dia coba nyatakan. Sampai nanti dia datang, baru kita lihat sebenarnya yang seperti apa. Waktu naik mobil pagi hari datang ke gereja, anak saya yang kecil umur 4 tahun, Yunis, dia bertanya, "Pa, kalau orang tidur kenapa mimpi? Kok kalau orang sudah tidur bisa mimpi?" Dia tanya begitu ya. Dia tanya ke saya. Saya pikir ini kayaknya anak-anak saya yang cowok bisa jawab. Karena kan mereka kan baca pembelajaran yang lain juga kan ya. Coba Ethan, Calvin, jawab.
Terus mamanya bilang, ayo Kevin, ayo Ethan gitu ya. Terus Ethan jawab, orang bisa mimpi karena orang melihat sesuatu yang ada di depan, lalu dia ingat, dia pikir, dia bayangin, nah lalu dia tidur. Nah itu kemudian muncul dalam mimpi, kata Ethan ya. Nah terus si Yunis bilang, entah dia mau atau dia sudah mimpi ya. Dia bilang, Yunis mimpi atau sudah mau mimpi, banyak hujan permen-permen datang, di situ sudah tidak ada lagi nasi yang dikasih, semuanya permen, dan Yunis makan hap 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 gitu ya. Dia begitu merindukan, ada kenikmatan, ada kesenangan, dan dia mau mimpi itu. Ini kan imajinasi, ini suatu penglihatan, suatu bayangan ya. Ada kerinduan Yunis akan permen. Ini anak-anak loh. Kalau saudara pasti bukan permen, lebih daripada permen dong. Ya, saudara dikasih permen pun, saya bisa belilah 100 yen dapat berapa, satu bungkus juga bisa. Pasti saudara bukan itu ya. Saudara, kerinduan orang percaya itu bukanlah khayalan atau imajinasi belaka. Saya bukan meremehkan imajinasi ya. Bukan imajinasi belaka atau keinginan manusia yang berdosa. Tetapi kebenaran yang Tuhan nyatakan, yang kita nantikan, yang pada saat ini diperlihatkan oleh Yohanes kepada kita lewat kitab Wahyu. Dan ini alasannya kenapa Yohanes menulis penglihatan tentang kota kekal Tuhan yang turun dari surga ke bumi. Diperlihatkan kepada kita yang dijanjikan pada zamannya Musa dan terus berlanjut penggenapan dalam Kristus dan dimulai oleh Kristus pengerjaannya. Hingga pada akhirnya di kedatangannya yang kedua. Di kitab Wahyu itu kitab yang penuh penglihatan. Penglihatan terakhirnya adalah langit yang baru dan bumi yang baru. Kitab Wahyu ditulis untuk memberikan pengharapan. Di manakah pengharapan terbesar kita? Bukan permen yang sementara. Bukan permen yang sementara. Bukan di dunia ini. Tapi kemuliaan kekal yang menunggu kita di dalam Kristus. Di dalam Kristus. In Christ. Iman yang kuat akan membangun pengharapan itu. Dengan mengetahui berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Dengan merenungkan kemuliaan yang belum bisa kita pahami sekarang. Dengan gambaran yang disampaikan oleh Alkitab. Kita bisa merenungkan. Kita bisa membayangkan. Kita bisa merindukan. Saudara, penglihatan terakhir di Wahyu 21 menggambarkan kota Allah yang adalah gereja yang dimuliakan. Kota yang turun ini memang suatu kota, tetapi ketika bicara kota yang menjadi fokusnya adalah umatnya, orang-orangnya. Bentuk kota ini seperti ruang maha kudus di kemah suci dan bait suci. Kemah suci ukurannya 10 hasta, 10 hasta, 10 hasta. Bait suci 20 hasta, 20 hasta, 20 hasta. Sebagaimana kita sudah lihat minggu yang lalu. Lalu kota yang turun dari surga ke bumi adalah 12.000 stadia, 2.000 stadia, 12.000 stadia. Minggu lalu saya sudah jelaskan mengenai simbol daripada angka-angka ini. Dan itu adalah ruang maha kudus. Sekarang umatnya bersatu dengan Tuhan. Seluruhnya menjadi kudus. Dan kota ini adalah tempat di mana Tuhan berdiam di tengah umatnya. Kalau dulu bicara tabernakel, di sana Tuhan hadir. Bangsa Filistin pun ketika tabut perjanjian dibawa ke medan perang, mereka pun gentar mendengar teriakan daripada orang Israel. Padahal orang Israel sendiri ketika berteriak keras, tapi mereka tidak menghormati Tuhan. Yang menang siapa? Filistin. Yang takut akan Tuhan malah. Yang takut akan Tuhan. Walaupun dengan pengertian yang belum mengerti sepenuhnya. Karena umatnya sendiri meremehkan. Kemuliaan Tuhan memancar dari tabernakel. Dari kemah suci. Penuh dengan kemuliaan Tuhan yang menyinari orang-orang Israel. Dan ayat yang ke-22 Yohanes katakan, aku tidak melihat bait suci di dalamnya, di dalam kota yang baru ini, dalam Yerusalem yang baru ini. Gak ada bait suci. Semua kota besar di zaman dulu itu punya bait suci. Datang ke suatu kota, pasti ada bait sucinya.
Tapi di kota yang kekal ini tidak ada bait suci katanya. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang adalah bait sucinya. Allah yang Maha Kuasa dan Anak Domba adalah bait sucinya. Saudara, selain bait suci sebenarnya apa yang tidak ada? Dikatakan oleh Yohanes ada pintu gerbang. Tapi di kota yang kekal nanti pintu gerbangnya itu pun kan ada pintu ya. Nggak ditutup. Terbuka terus. Mau bicara apa? Kenapa? Saudara, kehadiran Tuhan kemudian menjadi nyata di mana-mana. Umat Tuhan bertemu dengan Tuhan secara langsung. Tidak perlu bangunan fisik lagi. Kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh kota. Relasi orang percaya dengan Tuhan jadi langsung. Penuh kasih dan kekal. Segala sesuatu jadi kudus. Dan Yesaya menggambarkan ini berkenaan dengan binatang dengan alat yang dipakai. Kemuliaan Shekinah Tuhan hadir dan nyata dan memenuhi seluruh kota. Kita coba lihat progresnya dari awal. Waktu kemah suci dibuat oleh Musa. Musa dipanggil oleh Tuhan naik ke atas gunung Sinai. Tuhan kasih perlihat bagaimana di surga. Seturut pola yang Tuhan sudah kasih, dia turun kemudian dia buat kemah suci. Ya kan ya? Ingat ya? Dia buat ruang maha kudus daripada kemah suci itu, di mana Tuhan hadir di sana. Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Terang kemuliaan Shekinah Tuhan bersinar di tengah-tengah bangsa Israel yang berkeliling tiga. Bentuknya sama kan? Sebagaimana yang Yohanes lihatkan. Kemudian Salomo membangun bait suci yang permanen. Sudah tidak lagi pindah-pindah. Dan di dalam doanya Salomo katakan, sesungguhnya langit dan langit yang paling tinggi tidak dapat memuat engkau. Apalagi rumah yang kudirikan ini Tuhan. Dan kalau ada orang yang di dalam karena dosanya dibuang ke dalam pembuangan, kiranya ketika mereka berdoa, bertobat, memohon ampun kepada Tuhan, menghadap kepada bait suci ini, kiranya Tuhan boleh menjawab doanya dan mengampuni dia. Makanya Daniel ketika berdoa menghadap bait suci. Saudara bisa ikuti? Makanya orang-orang dalam buangan ketika berdoa sehari 3 kali menghadap bait suci. Bukan 5 kali ya, 3 kali ya. Menghadap bait suci. Dan saudara perhatikan, ketika Yesus memulai pelayanannya, sekarang terlebih lagi, apa yang terjadi? Hadirat Allah yang tadinya hanya ada di bait suci, dibatasi di bait suci, kemudian meluas keluar daripada bait suci. Kemuliaan Tuhan, sinar itu keluar bahkan daripada bait suci. Dan bukan hanya itu saja, Kristuslah penggenapan daripada bait suci. Yohanes katakan, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya. Sadar gak saudara lagu pertama yang kita nyanyi tadi? Bait pertama bicara mengenai terang. Ya kan, terangnya Tuhan. Bait kedua bicara terang itu menjelma menjadi manusia. Perhatikan gak? Bait yang ketiga bicara apa? Umatnya sekarang menjadi terang. Kenapa kok anak yang perlu masuk ke dalam dunia? Nyanyi yang kita nyanyikan. For God so loved the world. Tuhan mengasihi dunia ini sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal. Dunia adalah orang-orang percaya. Umat pilihannya yang telah dia tetapkan dan kemudian ditebus. Saudara, ketika Kristus datang menggenapi perjanjian lama dan terus mengerjakannya, orang sudah tidak lagi pergi ke bait suci untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi mereka datang kepada Yesus. Ini kan yang ditentang oleh orang Farisi. Loh, kamu sembarangan. Sekarang kamu bukan di bait suci. Kalau saudara mengerti apa yang Yesus lakukan dan kenapa Farisi marah, saudara tahu konteksnya, saudara akan tahu kenapa orang Farisi marah. Begini, Yesus datang ke rumah orang, ya kan? Lalu di pertemuan orang banyak, rumah itu penuh sesak. Disampaikan dari kitab Injil kan? Lalu kemudian ada orang mau bertemu dengan Yesus, bawa orang yang lumpuh dengan tandu. Atapnya dibolongin, diturunin dari atas. Lalu di situ Tuhan Yesus katakan, dosamu telah diampuni. Loh, ini orang Farisi marah. Dan kita orang Kristen, lu kamu kenapa sih marah sama Tuhan Yesus? Mungkin kita pikir begitu ya. Itu karena kita gak ngerti.
Kalau kita mengerti, justru kita akan mengenal dan mengasihi Kristus lebih lagi. Kenapa? Karena pengampunan dosa hanya boleh dilakukan di bait suci. Dan pengampunan dosa itu perlu ada binatang yang dikorbankan. Dan itu di bait suci. Dan kalaupun itu dilakukan oleh imam di bait suci, imam hanya bisa mengatakan kiranya dosamu diampuni. Sekarang Kristus bukan di bait suci. Kristus di rumah penduduk. Dan dia katakan dosamu sudah diampuni. Mau mengatakan apa? Loh, kamu ini imam bukan juga. Ini bukan di bait suci. Tuhan Yesus sudah katakan, kamu gak akan menyembah lagi di gunung ini atau gunung itu. Bukan di Samaria ataupun di Yerusalem. Tapi kamu akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bukan berarti kita bisa ibadah sembarangan, bukan. Maksudnya adalah bait suci ini bukan lagi menjadi fokus fisik itu. Tapi bait suci itu sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus katakan, rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Oleh sebab itu saudara, orang Kristen sudah tidak lagi doa menghadap bait suci ke Yerusalem. Kita menghadap Kristus Yesus Tuhan kita untuk masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan. Kristus yang menjadi arah kita. Kristus yang menjadi mediator kita. Ibrani katakan sekarang kita bisa menghampiri ruang Maha Kudus Tuhan dengan penuh keberanian untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya, mendapatkan grace and mercy. Kita datang kepada Yesus kenapa? Untuk mendapatkan grace and mercy, anugerah dan belas kasihan Tuhan yang menyelamatkan di dalam pribadi dan karya Yesus Kristus yang sudah direncanakan daripada kekekalan dan dikerjakan melalui anaknya di dalam sejarah. Terus dikerjakan. Kematian dan kebangkitannya sekarang menjadi tempat pertemuan kita dengan Tuhan. Di sana kita bertemu dengan Tuhan. Di sana kita terima berkat daripada Tuhan. Kematian dan kebangkitan Yesus jadi dasar segala berkat bagi kita. Setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus hadir di dalam orang percaya. Paulus katakan, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Setelah menyatakan bahwa Kristus adalah bait suci, sekarang dinyatakan mengenai orang percaya, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Paulus katakan 1 Korintus 6:19. Paulus katakan juga, Petrus juga katakan, gereja adalah rumah rohani yang dibangun untuk jadi imamat yang kudus. Nanti di kebangkitan terakhir, gereja akan disempurnakan, menikmati persekutuan sempurna dengan Tuhan. Bukan cuma sementara, tapi untuk selama-lamanya. Tuhan yang Maha Kuasa dan Anak Domba adalah bait suci di kota itu. Maka sudah tidak perlu lagi bait suci secara fisik. Kemuliaan Shekinah bersinar terang, hadir dan nyata dan memenuhi seluruh kota. Yang kita nanti-nantikan. Bahkan ketika minggu lalu kita lihat logam emas. Logam berat kan. Yang tidak bisa ditembusi oleh sinar kemuliaan, tapi karena sinar kemuliaan Tuhan menunjukkan kualitas sinar kemuliaan Tuhan, logam itu pun bagaikan kristal. Sinar kemuliaan Tuhan menembusinya. Saudara, Yesus adalah Raja dan pengantara kita selama-lamanya. Dari saat orang percaya terima Tuhan Yesus, tidak ada satu detik pun di kekekalan di mana pengantaraan Yesus itu berhenti, menjamin kita di hadapan Tuhan. Kristus selalu menjadi perantara bagi kita. Saudara, kalau kita lihat di kota Allah, kota yang baru, Yerusalem yang akan datang, ini memberikan kita pengertian tentang ibadah kita yang sekarang. Bukan berarti kita nggak perlu ada gedung gereja. Bukan. Ketika gereja didirikan, kiranya gereja ini memancarkan kemuliaan Tuhan. Ketika ibadah dilakukan, kiranya ibadah itu kaya dan melimpah. Kiranya ibadah kita adalah ibadah yang menghormati dan memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan musik yang sakral yang indah itu punya peranan yang penting.
untuk mempersiapkan hati kita untuk melihat siapakah Tuhan dan siapakah kita. Dan itu punya peranan penting dan berharga dalam ibadah kita saat ini. Tapi saudara, semuanya itu adalah sarana untuk mencapai suatu tujuan. Sekali lagi ya, itu perlu, itu penting. Tapi itu sarana untuk mencapai suatu tujuan. Keindahan dari tempat kudus gereja, musik paduan suara yang begitu megah dan mencengangkan. Ritual liturgi itu bukanlah untuk menarik hati kita, melainkan untuk mengarahkan kita kepada Tuhan. Semakin kita kagum akan keindahan Tuhan, semakin kita kagum akan karya dan karakter-karakter Tuhan. Dan ini saudara mengantisipasi realita yang akan segera menggantikan semuanya. Dan ini yang diperlihatkan oleh Yohanes. John Calvin katakan, Allah akan memberikan dirinya untuk dinikmati oleh umatnya. Dan yang lebih baik lagi, dengan cara tertentu akan menjadi satu dengan mereka. Orang yang menjadi satu dengan Tuhan, Tuhan bentuk semakin indah. Semakin indah. Dan ini semua menunjuk kepada Tuhan. Minggu demi minggu saat kita berkumpul di gereja, kita diingatkan untuk menantikan saat-saat ketika simbol-simbol itu kemudian akan digantikan dengan kenyataan. Melihat kemuliaan Tuhan dengan sesungguhnya. Kalau saudara datang ke gereja, saudara melihat kemuliaan Tuhan kadang-kadang menembus hati saudara lewat firman, lewat pujian, lewat doa. Saat ini kita masih bisa mungkin merasakan kadang seketika terkadang melihat itu menembus hati kita. Nanti hal itu akan jadi segala-galanya dan selama-lamanya bagi kita di langit yang baru dan bumi yang baru. Terus dengan kekaguman, kecintaan, dengan hormat akan Tuhan. Saudara, orang yang punya pasangan sesama takut akan Tuhan, orang percaya, sungguh indah. Karena Tuhan bentuk dua-duanya semakin indah. Perhatikan, kalau beda pasangan itu sudah pasti sulit. Karena fondasinya beda. Negara yang beragama pun kalau bukan di dalam Kristus pasti sulit. Bahkan lebih jahat daripada orang yang tidak bilang ada agama. Kecuali di dalam Kristus, maka segala sesuatu menjadi indah. Di dalam Kristus, saudara punya pengharapan. Saudara lihat pasangan, sehingga saudara diingatkan bahwa dia suatu saat nanti akan semakin indah. Yang saat ini mungkin saudara belum lihat. Tapi terus saudara takut akan Tuhan. Menantikan waktunya. Dan semakin bertekun di dalam firman. Maka semakin dibuat indah. Saudara, saya gak ngerti kalau misalkan itu kalau bukan Kristen gimana ya. Benar-benar gak ada pengharapan loh. Melihat kemana ya ke depannya. Gak tahu. Jadi indah gak tahu. Saya gimana? Saya jadi indah gak tahu juga. Gak ada perantara di tengah-tengahnya. Kalau gak ada perantara, celaka. Kalau ada perantara, bisa disatukan. Perantara terbesar, Kristus Yesus. Saudara, di kota yang baru ini bukan cuma tidak ada bait suci, tapi juga tidak ada cahaya fisik. Yohanes katakan di ayat yang ke-23, kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Saudara, jangan ngebayangin Kristus jadi lampunya ya. Itu jadi sesuatu yang aneh sekali. Ini semua simbol. Ini saudara juga nggak boleh debatin. Oh tuh matahari nggak akan ada lagi, atau bintang akan ada lagi, bulan tidak akan ada lagi. Bukan saudara. Fokus Alkitab bukan di situ. Lalu ini artinya apa? Artinya adalah kemuliaan Tuhan sendiri yang jadi sumber terang. Seperti kemuliaan Shekinah yang memenuhi kemah suci yang dulu. Sekarang kemuliaan Shekinah memenuhi seluruh kota yang baru ini. Ini mengingatkan kita juga akan penciptaan ketika kita balik ke dalam kitab Kejadian pasal 1. Tuhan ciptakan terang itu di hari yang keberapa? Pertama. Hari yang pertama Tuhan menciptakan terang. Matahari dan yang lainnya kapan diciptakan? Keempat. Loh kok salah lagi? Tuhan menciptakan terang di hari pertama. Dan matahari di hari yang keempat. Coba lihat ya. Sebelum matahari ada, sudah ada terang. Karena kita terbiasa bahwa terang itu dari matahari.
Kita seringkali lihat realita sehingga kita tidak lihat realita di balik terang itu yang sesungguhnya yang adalah sumber daripada terang. Ya kan? Sebenarnya ini dari matahari bukan sih? Bukan ya? Tapi ada terang juga ya. Ya apalagi yang melampaui dan yang menciptakan segala sesuatunya. Dia adalah sumber segala terang. Dan dia menciptakan terang di hari yang pertama. Dunia katakan terang tidak mungkin ada tanpa matahari, bulan dan bintang itu tidak mungkin. Tapi Alkitab katakan Tuhan adalah sumber terang yang sejati. Dan ketika hadiratnya memenuhi kota kekal Allah, cahaya langit tidak diperlukan lagi. Bukan berarti gak ada. Gak diperlukan lagi. Poinnya bukan tentang situasi astronomi, saudara. Bukan. Tapi betapa berharganya, betapa mulianya Tuhan kita. Tentang kemuliaan Tuhan dan kemuliaan anak domba yang memancarkan cahayanya melebihi segala sesuatu. Terang Tuhan yang nyata di dalam Kristus itu begitu cemerlang. Sampai matahari pun tidak ada artinya dibandingkan dengan dia. G. Campbell mengatakan di zaman dahulu matahari dan bulan itu penting untuk kehidupan Yerusalem lama. Tapi sekarang di ciptaan yang baru kehadiran Tuhan yang sempurna cukup untuk segala kebutuhan umatnya. Terang ini adalah kemuliaan Tuhan dan kemuliaan anak domba. Keduanya setara sebagai Tuhan. Begitu juga dengan Roh Kudus yang seringkali bekerja secara tersembunyi. Yang di dalam kitab Wahyu, Allah Bapa dan Allah Anak selalu dinyatakan. Roh Kudus sesekali dan memang biasanya Roh Kudus bekerja secara tersembunyi. Tetapi kita bisa melihat Yesus sang anak domba yang di penutup daripada kitab Wahyu disebut 7 kali. Menyatakan kesempurnaan karyanya di dalam penebusannya. 7 kali menyatakan anak domba. Sang anak domba memancarkan kemuliaan Tuhan lewat kasih-Nya yang mengorbankan dirinya untuk mengampuni dosa kita. Begitu mulianya dia, justru lewat dirinya yang disalibkan. Kemudian Yohanes katakan di ayat yang ke-24 sampai 26. Bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Pintu-pintu gerbangnya tidak akan tertutup sepanjang hari. Sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Ini bicara apa saudara Yohanes? Bangsa-bangsa datang membawa segala sesuatu ngapain ke hadapan Tuhan? Untuk menyembah Tuhan. Kalau kita ke rumah orang, kita pun mikirin ya bahwa apa ya, jus kek, buah kek, atau apa kek gitu ya. Apalagi datang menghadap Tuhan. Dikatakan membawa segala kekayaan. Dan pintunya enggak tertutup. Saudara, ini penggenapan daripada janji Tuhan kepada Abraham. Melalui engkau, Bapak orang beriman, semua bangsa, kaum di muka bumi akan diberkati. Dan terus Tuhan katakan melalui keturunanmu semua bangsa akan mendapatkan berkat. Itu waktu momen kapan? Waktu Abraham disuruh Tuhan, dia taatin perintah Tuhan, bawa anak sulungnya naik ke Gunung Moria untuk dipersembahkan. Lalu Tuhan bilang, stop, aku sudah menyediakan anak domba. Dan digenapi oleh Yesus Kristus lewat darahnya yang dicurahkan. Dan lewat ini, maka kemudian seluruh bangsa akan membawa segala kekayaannya, kehormatnya datang kepada Tuhan. Mika berkata, banyak bangsa akan pergi dan berkata, mari kita pergi ke gunung Tuhan, supaya kita berjalan menurut jalannya. Firman-Nya ini pun digenapi. Ketika Kristus datang, maka kemudian bangsa-bangsa yang lainnya pun akhirnya bisa mengenal Kristus. Yang dulunya dibohongi oleh bapa pendusta, ditinggal di dalam kegelapan, sekarang mendapatkan terang daripada Tuhan. Sehingga nyampe ke India, ke Cina, yang dimulai daripada Romawi, dan kemudian sampai ke Indonesia juga. Raja-raja dan bangsa-bangsa membawa kemuliaan mereka ke kota itu dikatakan. Dan ini bukan berarti bahwa ada orang yang tidak percaya di luar kota. Orang sering salah tafsir ya. Tidak ada. Kita ingat, ini sudah penutup.
Semua musuh Kristus sudah dilemparkan ke dalam lautan api. Ini artinya adalah bangsa-bangsa yang datang itu adalah orang percaya atau bukan orang percaya? Orang percaya. Dari segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Membawa seluruh kekayaan mereka dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka datang untuk membawa persembahan mereka untuk menyembah Tuhan. Yesaya gambarkan ini dengan bahasa di zamannya. Yesaya 60 ayat 11, saya bacakan. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa. Lihat ya. Baik siang maupun malam tidak akan tertutup. Supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Saudara, penghargaan terbesar yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan adalah apa, saudara? Bukan kekayaan kita. Ya, kita bawa. Hidup kita. Dan bukan hanya hidup kita. Lebih jelas lagi. Hidup kita yang dipakai untuk melayani Dia sekarang. Melayani Dia sekarang dan menyembah Dia selamanya. Banyak orang Kristen berpikir, nanti. Untuk urusan jalan-jalan, duluan. Lihat, terbalik ya. Hidup kita yang dipakai untuk melayani Dia sekarang dan menyembah Dia selama-lamanya. Kalau Yohanes katakan bangsa-bangsa bawa kemuliaan mereka, itu artinya ada kesinambungan antara hidup kita yang sekarang dengan kemuliaan yang kekal nanti. Saudara, manusia diciptakan sudah ditentukan dan daripada Tuhan. Dan pada akhirnya setelah kita mengalami kematian atau Kristus datang dan kita bersama dengan Dia, pun akhirnya kembali kepada Dia. Perhatikan ya. Diciptakan dari Dia dan akan pergi kepada Dia. Bukankah kehidupan kita saat ini adalah kesempatan untuk mengenal Dia? Lalu bertemu dengan Tuhan. Bagaimana ya? Nggak kenal Dia ya? Aku nggak kenal engkau, Tuhan katakan. Nyala daripada hadapanku. Engkau yang hidup dengan penuh kejahatan dan dosa. Karena anaknya tidak pernah menebus dosanya. Kalau Tuhan sudah menentukan dan dari mana kita berasal dan akan kemana kita pergi, tujuan dan hidup kita akan menjadi berarti ketika kita mengenal Dia, bukan? Saudara, kalau Yohanes katakan bangsa-bangsa bawa kemuliaan mereka, itu artinya ada kesinambungan antara hidup kita sekarang dengan kemuliaan kekal nanti. Orang percaya akan bawa budaya dan hasil karya mereka yang berharga di dunia ini bawa ke kota yang baru. Bukan ditinggalkan, bukan diabaikan. Bawa apa yang ada di sini, yang diredeem, ditebus, bawa ke dalam kota yang baru. Apa yang saudara kerjakan tidak akan sia-sia. Tapi yang saudara kerjakan dan berhasil pun saudara nggak akan mengatakan bahwa ini karena aku. Tapi saudara akan sadar bahwa ini adalah karena Tuhan. Termasuk nyanyian, pujian, puisi, kisah iman yang dibagikan, yang memberkati banyak orang. Mengenai kisah iman itu masing-masing orang berbeda-beda. Pengalaman orang berbeda-beda. Perjumpaannya dengan Yesus Kristus berbeda-beda. Yang begitu unik. Sehingga kitab Wahyu menyatakan orang yang berkumpul ini 144.000 orang ini menyanyikan nyanyian baru. Kenapa baru? Semuanya unik. Semuanya baru. Kristus berkarya dengan caranya yang unik. Dan masing-masing keluar puji-pujian dengan lagunya yang baru. Betapa mulianya Dia. Betapa agungnya Dia. Aku yang tidak layak ini. Tapi Tuhan mau menebus saya yang tidak layak ini. Dan kemudian setelah Tuhan tebus, kehidupan kita bukanlah kehidupan yang sama. Berbeda. Sangat-sangat berbeda. Tuhan pakai kita untuk memancarkan terangnya. Membawa segala sesuatu yang kemudian melalui kita itu kepada kota yang baru. Saudara bisa lihat, bisa ikuti. Dan dikatakan pintu gerbang kota tidak akan pernah tertutup. Zaman dulu untuk keamanan, maka di malam hari pintu kota itu perlu ditutup. Ngerti ya? Makanya kenapa pakai pintu gerbang. Maka kenapa malam hari perlu ditutup. Sekarang bagaimana? Waktu COVID mau tutup pintu bisa gak? Saya pikir, wah jangan-jangan ini pekerjaan tangan Tuhan juga ya.
yang tidak kita mengerti. Ternyata Tuhan sedang mengerjakan ke arah sana juga. Gak ada pintu gerbang. Di mana pintu gerbangnya? Berusaha untuk mencegah COVID, tapi nggak bisa ya, menyebar ya. Berusaha ditutup, wah, tapi kemana-mana juga. Tetapi saudara perhatikan di kota yang baru, tidak perlu. Karena di sana tidak ada malam, karena di sana tidak ada sakit penyakit. Artinya, damai sejahtera, dan berkat Tuhan akan terus menerus ada. Karena Tuhan bersama dengan umatnya dan umatnya bersama dengan Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang menerangi kota itu adalah sumber pengharapan kita yang kekal. Penuhi pikiran saudara dengan semua ini. Penuhi pikiran saudara dengan Dia yang duduk di atas tahta. Ketika saudara berdoa bukannya hanyalah gelap. Waktu Daniel berdoa, apa yang dia lihat? Waktu berdoa Yohanes, apa yang dia lihat? Bukanlah gelap. Tapi tahu ada Dia yang duduk di atas tahta. Dan itu bukan imajinasi liar kita. Atau suatu lukisan yang kemudian muncul dalam pikiran kita atau mimpi kita. Tetapi semua yang digambarkan oleh firman Tuhan. Kepada Dialah kita berdoa. Damai sejahtera dan berkat Tuhan akan terus menerus ada. Kemuliaan Tuhan menerangi kota itu dan itu adalah sumber pengharapan kita yang kekal. Dan kemudian kota baru yang dilihat oleh Yohanes adalah juga kota tanpa dosa. Di ayat yang terakhir 27. Dikatakan tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kejijikan atau dusta. Kata najis itu artinya adalah orang yang belum dilahirkan baru. Jadi bukan gitar yang disentuh sama orang yang tidak percaya kemudian menjadi najis. Bukan ya. Tapi ini bicara orang yang belum dilahirkan kembali. Orang yang masih hidup dalam dosa. Orang yang menyembah berhala. Orang yang tidak setia kepada Tuhan. Orang yang najis. Lalu kejijikan maksudnya adalah segala dosa yang dibenci oleh Tuhan. Termasuk dosa seksual, pembunuhan, penyembahan berhala dan sihir. Ayat 15 yang lalu kita sudah lihat. Lalu Paulus tambahkan daftar itu dengan dosa homoseksual, perzinahan, pencurian, ketamakan, mabuk, dan tipu daya. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai yang ke-10. Saudara sekarang coba saudara ingat dulu waktu tinggal di Indonesia sama saudara waktu datang ke Jepang. Waktu saudara tinggal di Indonesia, melihat seorang wanita dan seorang laki-laki berada di dalam satu ruangan tertutup, apalagi tinggal saban hari bersama, saudara merasakan kejijikan atau merasakan, oh nggak apa-apa, hal yang lumrah kok gitu ya, di Indonesia. Akan lebih ke arah, kok tinggal bareng sih mereka, ya kan ya? Ya kan ya? Sekarang di Jepang coba. Sudah mulai ada yang ketawa. Mungkin kita pun akan menjadi terbiasa. Oh nggak apa-apa kok, itu lumrah. Di mana-mana juga melakukan hal yang sama. Hal yang lumrah kok, orang pacaran kemudian sudah melakukan hubungan seksual. Hal yang biasa kok itu. Anak-anak muda lah. Tapi Tuhan katakan itu kejijikan. Saudara, ketika kita tinggal di dalam kota yang seperti ini, orang yang Kristen pun akan menjadi luntur. Kalau tidak bersama dengan umat Tuhan. Komunal. Bicara mengenai tubuh, selalu komunal, plural, tidak singular. Kejijikan maksudnya adalah segala dosa yang dibenci oleh Tuhan. Masyarakat semakin hari semakin tidak bermoral. Persis seperti zaman Nuh dan semakin buruk. Tuhan Yesus katakan, dan sebagaimana terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka akan minum, makan, mereka kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Apa yang Tuhan maksudkan? Orang-orang akan sibuk dengan urusan sehari-hari, makan, minum, kawin, mengawinkan, tanpa menghiraukan peringatan daripada Tuhan. Saudara, orang akan setelah TK, SD, SMP, SMA, kuliah, yang menjadi fokus ke sana. Setelah kuliah kemudian cobalah cari pasangan. Setelah pasangan mungkin punya anak, mungkin punya cucu, dan habis itu meninggal. Saudara, kalau kita melakukan keseharian seperti ini, untuk apa kita hidup? Gak ada artinya sama sekali.
sibuk dengan urusan sehari-hari. Pergi kerja pagi-pagi makan, lalu siangnya makan sedikit, terus sampai malam pulang kerja, terus makan, ketemu dengan keluarga, besoknya lagi pergi kerja, melakukan keseharian seperti ini di luar Kristus dengan kesibukannya, tanpa menghiraukan peringatan daripada Tuhan. Dan pesan pertobatan diabaikan. Bahkan dari mimbarnya, firman yang menyatakan dosa semakin dikecilkan. Hidup hanya untuk kesenangan diri. Kalau dosa dilihat begitu kecil, yang kayak tadi saja. Di Indonesia ngeliat, wow, di sini, oh ya, biasa. Maka apa yang terjadi? Saudara akan melihat kasih Tuhan pun dangkal. Bisa ikutin gak ya? Kalau saudara ngelihat dosa kecil, saudara akan melihat kasih Tuhan kecil. Tapi Alkitab mau memperlihatkan kepada kita betapa jahat dan berdosanya dan telah jatuhnya kita begitu dalamnya. Kenapa kok Alkitab ngomong seperti ini? Bukan untuk kita kemudian syukurin, bukan. Firman-Nya diberitakan supaya kita boleh melihat kasih Tuhan yang begitu tingginya, panjangnya, lebarnya, luasnya. Meskipun saya orang berdosa yang begitu dalamnya telah jatuh. Oleh sebab itu Kristus naik ke atas kayu salib. Tetapi dunia di zaman kita semakin mendekati zamannya Nuh. Pesan pertobatan diabaikan. Hidup hanya untuk kesenangan sendiri. Di hari Tuhan, penghukuman akan datang tiba-tiba tanpa ada kesempatan lagi untuk bertobat. Tanpa ada kesempatan untuk bertobat. Tuhan benci dosa perzinahan. Tuhan benci dosa homoseksual. Tuhan benci penyembahan berhala. Tuhan benci ketamakan dan perampokan, pencurian dan segala macamnya. Di tengah masyarakat yang tidak bermoral seperti sekarang, orang Kristen saudara justru harus berani mengatakan kebenaran. Bukan mengatakan kebenaran kemudian untuk membinasakan mereka. Berharap mereka pun beroleh anugerah dan belas kasihan Tuhan. Karena kita pun adalah orang yang pernah mengalaminya. Karena kita pun adalah orang yang berdosa. Banyak orang yang gak terima ajaran Alkitab tentang dosa-dosa ini. Mengabaikan, tutup mata, meremehkan, tidak melihat realita kejahatan. Tapi Alkitab mau mata kita terbuka melihat realita kejahatan, tapi tidak hilang harapan melihat juga realita kemenangan atas kejahatan. Sebagai orang percaya yang telah beroleh grace, mercy daripada Tuhan, kita tetap harus berani mengatakan kebenaran. Kalau enggak, orang enggak akan pernah bisa ketemu dengan Tuhan. Tuhan mengutuk dosa homoseksual, perzinahan, dan dosa-dosa lainnya. Tapi kita juga harus menyampaikan kasih Tuhan. Ada jalan loh. Nggak perlu kamu hidup seperti itu. Ada jalan keluar loh. Cuman masalahnya kamu mau tunduk atau enggak kepada Tuhan. Sungguh-sungguh menjadikan dia sebagai Raja dan Tuhan. Bukannya sebagai justru kacung kamu. Dia Tuhan dan Raja loh. Kita sampaikan itu sehingga berharap Tuhan pun boleh memberikan anugerah dan belas kasihannya kepada mereka. Pengampunan tersedia bagi semua dosa lewat Yesus Kristus. Dan kemudian kita lihat Yohanes katakan najis, jijik, dusta. Loh, kenapa kok dusta dimasukkan? Harusnya masukin ke jijik aja kek. Ya kan ya? Dusta kan juga kan hal yang berdosa ya, jijik ya. Kenapa kok ditekankan yang dusta ini dimunculkan yang ketiga? Ditambahkan orang yang berdusta pun gak akan masuk. Karena orang yang berdusta mengajak orang lain ikut berdosa. Orang yang berdusta mengajak orang lain untuk berdosa. Gak apa-apa kok, kita gak lakukan itu kok. Atau dengan membuatnya jadi abu-abu. Gak apa-apa. Ternyata tiba-tiba kita menemukan diri kita jatuh. Walaupun prosesnya gak tiba-tiba. Kita pas sadar, kita sudah jatuh. Karena dimulai dengan dusta yang begitu lihainya. Iblis pun melakukan hal ini. Dia menyatakan apa yang baik kok. Seturut firman Tuhan kok. Gak apa-apa ubah batu ini jadi roti. Kan firman Tuhan mengatakan ini. Firman Tuhan mengatakan itu. Dan ini baik kan. Tuhan mengatakan ini kan gitu. Tapi kemudian arahnya dibelokkan oleh iblis dengan dustanya. Karena dia adalah bapa daripada segala dusta. Orang yang berdusta mengajak orang lain ikut berdosa. Kemudian orang yang berdusta menyangkal penghakiman Tuhan atas dosa. Gak ada, Tuhan gak akan menghukum kita.
Enggak akan datang. Yesus mana ada, dia manusia biasa. Apa itu agama Kristen? Oh, itu agama kuno. Itu mitos, nggak usah percaya. Ini semua dusta loh. Apa kemenangan atas kejahatan? Enggak ada itu. Kita harus yang mencapainya. Kita harus bangun tembok kita dengan keuangan, dengan studi kita, dengan semua yang kita bisa untuk mengamankan diri kita sendiri. Enggak ada, kita enggak bersandar kepada dia yang di luar daripada kita. Apalagi yang mengatakan namanya dirinya juru selamat. Semua dengan tipu daya dan dusta menyerang. Orang yang berdosa mengajak orang lain ikut berdosa. Orang yang berdosa menyangkal penghakiman Tuhan atas dosa. Dan kontras dengan semuanya itu, Tuhan katakan yang bisa masuk ke dalam kota kekal hanyalah mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan milik siapa? Anak domba, bahkan lengkapnya yang telah disembelih. Dijelaskan, kitab kehidupan ini tidak bisa dilepaskan daripada apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib. Ini adalah daftar nama orang-orang yang telah dipilih karena belas kasihan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang pernah bertobat. Bukannya orang yang tidak berdosa. Orang yang berdosa tapi pernah bertobat. Mereka adalah orang-orang yang pernah merasakan hukuman atas dosa-dosa mereka. Kena efek dosa. Karena males. Gak dapat kerja. Karena suka ini dan itu. Menghamburkan uang. Karena tidak bisa mengontrol diri. Kemudian bertengkar sana sini. Karena tidak ada self control sebagaimana itu adalah buah roh, akhirnya hidup dalam perzinahan. Mereka, saudara, orang-orang yang beroleh anugerah dan belas kasihan Tuhan, ini pernah berduka di hadapan Tuhan atas kesalahan mereka. Bukannya nggak pernah. Mereka ngalami sakitnya. Mereka pernah mengalami jiwa mereka tercabik-cabik. Dan mereka benci kehadiran dosa dalam hidup mereka. Tapi kemudian mereka percaya penuh kepada Kristus. Sekarang ya Tuhan, saya menyerah. Bukan berserah, lebih tepatnya menyerah. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, bukan saya. Mereka percaya pengorbanan Kristus. Mereka percaya bahwa anak domba telah mati untuk dosa mereka. Sebagaimana Yohanes Pembaptis katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mereka tidak lagi cari keselamatan dari tempat yang lain. Hanya Kristus yang adalah juru selamatnya. Mereka menerima kasih-Nya dan tetap percaya sampai akhir hidupnya. Mereka meskipun mengalami banyak penderitaan, mereka pun tetap setia. Mereka adalah orang-orang yang telah lahir dari roh, yang telah disucikan. Dan sejak perjumpaannya dengan Kristus, mereka mulai hidup yang kudus. Meskipun mereka belum sempurna, mereka semakin dikuduskan. Jadi saudara, kalau saudara di dalam Tuhan, saudara dipersatukan oleh Tuhan menjadi satu keluarga, menjadi keluarga yang indah. Gak hilang harapan. Karena Tuhan yang membentuk kita semakin indah seperti Dia. Mereka rindu makin suci. Mereka cinta Tuhan dan mau hidup bagi Tuhan. Mereka diselamatkan melalui iman di dalam darah Kristus. Jadi saudara, tanda bahwa kita akan masuk ke dalam kemuliaan kekal itu bukanlah keanggotaan gereja. Walaupun anggota gereja itu adalah penting. Ibu ya, yang memberikan makanan-makanan rohani kepada kita. Bukan juga pengalaman rohani sesaat. Bukan juga uang yang kita kasih ke gereja. Apa tanda bahwa kita akan masuk ke dalam kemuliaan kekal? Yaitu hati yang sungguh-sungguh bertobat. Beriman kepada anak domba Allah dan hidup yang terus mau memuliakan Tuhan. Karena orang yang beriman terus akan Tuhan kuduskan dan bentuk semakin memuliakan Tuhan. Dan kita itu bagaikan batu permata yang terus dikikis. Bagaikan emas yang terus dimurnikan. Saudara tahu gak, emas itu bukan dari bumi. Dari luar angkasa. Bukan berarti bahwa kita dari surga ya, bukan ya. Kristus yang dari surga ya turun ke bumi ya. Terus kita ini dimurnikan menjadi semakin murni. Dengan apa? Pencobaan. Dengan apa? Penderitaan. Semakin teruji. Dan membuat kita semakin bercahaya. Memancarkan kemuliaan Tuhan. Saudara, penghukuman datang karena dosa. Tapi keselamatan datang karena belas kasihan Kristus.
Sekali lagi ya. Penghukuman datang karena dosa, tapi keselamatan datang karena belas kasihan Kristus. Katekismus singkat Westminster mulai dengan pertanyaan, apa tujuan utama manusia? Kenapa saudara hidup dalam dunia ini? Apakah kita hanya menjalankan keseharian kita seperti ini? Tidak. Tujuan utama manusia adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Dia. Tinggal dalam hadirat Tuhan itu begitu indahnya dan kita tidak mau lepas daripadanya. Begitu indahnya. Daud pun mengatakan, hal ini lebih baik ya Tuhan 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Begitu rindunya persatuannya dengan Tuhan. Karena tujuan utama manusia adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya. Kalau nanti di kota kekal kita akan memuliakan Tuhan, sekarang kita pun harus lakukan itu semaksimal mungkin, bukan? Bagaimana caranya memuliakan Tuhan sekarang? Ada 3 caranya kita bagaimana memuliakan Tuhan sekarang. Pertama, mendekat kepada Tuhan dan bersekutu dengannya. Bukan personal, individual, bukan singular, komunal. Mendekat kepada Tuhan walaupun pakai individual, walaupun ada personal, tapi juga ada relasi dengan umatnya, komunal, bait suci. Kalau Tuhan nanti akan penuhi kota kekal dengan hadiratnya, orang Kristen harus mengutamakan mendekat kepada Tuhan sekarang, bukan nanti. Karena ngomong nanti, akhirnya orang yang di padang gurun harus akhirnya menjalani 40 tahun, saudara, orang Israel di padang gurun. Karena nanti. Dan Tuhan bilang, enggak, waktumu enggak bisa. Oke, kamu mau cari itu, oke saya kasih. Tapi kamu binasa karenanya. Orang Israel ngapain sih? Saya mau ke timun, enak saya saya lebih baik mati di Mesir aja daripada saya sekarang di padang gurun. Dan lebih baik saya mati di padang gurun ini saja daripada harus bertemu dengan orang-orang yang ada di tembok Yeriko yang raksasa dan kita bagaikan belalang. Saya nggak ngelihat itu apa yang Tuhan katakan. Saya lihat realitas sekarang saya ini, yaitu saya di padang gurun. Kenapa kamu bawa saya keluar? Lebih baik saya mati di padang gurun, kata orang Israel. Lalu Tuhan katakan, baik, saya berikan kamu mati di padang gurun. Akhirnya siapa yang mendapatkan? Keturunan yang berikutnya masuk ke tanah perjanjian. Saudara, utamakan mendekat kepada Tuhan sekarang, bukan nanti. Lewat doa, baca firman Tuhan, kita belajar mengenal Dia lebih dalam lagi. Yesus katakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ulang lagi ya, hidup kekal itu apa? Bukan nanti. Sekarang. Apa itu? Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang Engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu. Jangan tunggu sampai Yesus datang, karena terlambat. Pintu sudah ditutup, pintunya Bahtranul. Dan waktu sia-sia kita lewatkan begitu banyak. Begitu banyak kita lewatkan. Kita bisa mulai menikmati the presence of God now. Begitu indahnya. Bahkan kematian ketika mendekati saudara. Begitu tenangnya di dalam Tuhan. Saya mengatakan hal ini bukanlah sesuatu yang saya tidak mengerti. Saya mengerti sungguh-sungguh betapa penuhnya damai sejahtera yang daripada Tuhan. Saudara, kedua, bagaimana caranya memuliakan Tuhan sekarang? Yaitu bersaksi tentang terang Tuhan di dunia ini. Kalau Tuhan akan bersinar di langit yang baru dan bumi yang baru, orang Kristen juga harus memancarkan terangnya juga sekarang, terang yang didapatkan daripada Tuhan. Yesus katakan, biarlah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Karena perbuatan yang bisa dilihat, yang di dalam gak bisa kelihatan. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Karena melihat ayat ini mungkin orang sebagian akan menjadi Farisi. Ingat, firman-Nya yang kita hidupi, yang kemudian muncul dalam perbuatan. Paulus katakan kita harus hidup tanpa cacat di tengah-tengah generasi yang bengkok, supaya kita bisa bersinar seperti bintang-bintang di dunia. Filipi 2 ayat 15. Dan tentu kita harus berikan, walaupun dengan perbuatan kita memberikan kesaksian lewat perbuatan, tapi kita pun perlu dengan mulut kita menyaksikan siapakah Kristus. Dan saudara, apa sih penginjilan yang terbaik? Ada 2. Pertama, kesaksian kita bercerita tentang siapa dulu kita.
perjumpaan kita dengan Kristus dan bagaimana kita kemudian. Jadi, saudara kalau mau menginjili, nggak mesti saudara jadi syaco. Nggak mesti saudara jadi CEO. Nggak mesti saudara jadi atasan atau kepala. Saudara orang yang sebagai karyawan pun atasan saudara bisa melihat terang Kristus. Loh, dulu orang yang nggak berintegritas. Sekarang kok bisa berintegritas seperti ini? Apa yang terjadi dengan dia? Pada saat itu momen kita bilang, Kristus yang telah mengubah saya. Benar, saya orang yang berdosa. So lihat kuasa Injil. Menyatakan siapa kita dulu dan siapa kita kemudian. Dan apa yang Tuhan bentuk. Ini ampuh loh saudara. Saudara bisa saksikan itu dalam waktu 5 menit. Kemudian apa lagi saudara? Tuhan katakan di amanat agungnya yang perintah yang begitu besar yang pertama. Hendaklah kamu saling mengasihi. Ketika dunia melihat kamu, mereka akan tertarik dan bergabung bersama dengan kamu. Mereka tahu bahwa kamu adalah muridku. Ini di luar akar pemikiran dunia. Saudara Daniel katakan, orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan yang menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Salah satunya Daniel sendiri. Ketiga, saudara, bagaimana caranya memuliakan Tuhan sekarang? Menyadari bahwa orang berdosa tidak akan masuk ke kota yang kekal. Karena orang tidak percaya tidak akan masuk ke dalam kota yang kekal, maka kita perlu memberikan peringatan. Kenapa kita lakukan? Supaya orang bertobat dan percaya kepada Kristus. Tapi pertama-tama pastikan kita sendiri sudah datang kepada Yesus Kristus. Banyak orang Kristen yang mengatakan saya Kristen tapi tidak pernah dilahirbarukan. Banyak orang mendengar, wah itu baik ya mengabarkan Injil. Tapi tidak tahu apa itu Injil. Saudara, orang percaya adalah orang yang telah menerima pengampunannya. Sehingga ketika kita datang beribadah, kita datang dengan penuh sukarela. Mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Apalagi hari Minggu adalah hari di mana Tuhan menetapkan harinya. Di mana Tuhan hadir secara khusus di gerejanya. Saudara, di akhir kitab Wahyu Yohanes mengajak kita untuk datang kepada Yesus. Wahyu 22 ayat 14 kita buka bersama-sama dan kita baca. Wahyu 22 ayat 14. Bersama-sama 2, 3. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan singular dan masuk melalui pintu-pintu gerbang plural ke dalam kota itu. Sekali lagi saudara, gak dilepaskan daripada anak domba yang membasuh, yang menebus daripada kita. Saudara, hidup kekal adalah janji bagi mereka yang bertobat. Percaya kepada anak domba dan terus hidup bagi Tuhan. Tuhan bentuk semakin indah karena Tuhan adalah Tuhan yang indah. Kenapa ketika kita pergi ke suatu tempat kita merindukan keindahan, melihat pemandangan alam, melihat lautan yang begitu indah, melihat ikan yang begitu indah, melihat mungkin juga masakan yang indah. Karena itu baik, menyenangkan jiwa. Terlebih lagi ketika kita bertemu dengan Tuhan yang indah. Dan kita pun dibentuk semakin indah. Karena itu saudara, marilah kita memuliakan Tuhan sekarang. Dengan cara yang Tuhan sediakan. Kira kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan doa. Kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan firman-Nya yang kita hidupi. Bukan hanya di sini, kita hidupi. Kehidupan yang penuh kesaksian. Kehidupan yang dikuduskan senantiasa oleh Roh Kudus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Minta Pak Jimmy boleh pimpin kita di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Allah yang begitu mulia dan begitu besar, memberikan rahmat-Mu kepada kami. Sehingga kami bisa mengenal siapakah Engkau. Melalui Kristus, mengenal siapakah anak-Mu yang tunggal. Dan itulah hidup yang kekal yang bisa kami nikmati.
Kalau kami melihat dalam kitab Wahyu akan pengharapan di masa depan, begitu pastinya Tuhan sudah menentukan. Kami bisa masuk ke dalam Yerusalem baru. Begitu indah dan mulia tempat itu. Tidak butuh yang lain karena ada Engkau di sana. Kehadiran-Mu menyinari segala sesuatunya, memberikan kemuliaan dan kesenangan kepada kami. Tapi kami berharap dalam hidup ini pun kami bisa memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, beribadah bersama-sama, bersekutu dan menyaksikan kebenaran firman-Mu, menyatakan Injil-Mu kepada orang sekitar kami. Biarlah kami bisa saat ini juga menikmati persekutuan dengan Tuhan, mencicipi sebagian daripada kemuliaan yang Tuhan akan tunjukkan dengan lebih jelas lagi. Dan tolong kami terus bisa diberikan ketekunan, diberikan kesungguh-sungguhan dalam hidup kami ini, terus mencari Tuhan dan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan bekerja melalui kami. Pakai gereja kami ya Tuhan, untuk menyatakan sinar kemuliaan Tuhan kepada orang sekitar kami. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah makin banyak orang bisa datang kepada Tuhan dan dipertobatkan. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin.